Jadi kemarin dulu itu saya bertemu dengan seseorang yang ilmu agamanya sangat tinggi dan sekampung dengan Gus Baha. Kemudian orang yang dimaksud itu kemudian berbicara kepada saya bahwa sebenarnya Gus Baha itu nggak pinter-pinter amat, biasa-biasa aja. Menurut dia, dia mengatakan kurang lebih seperti ini. Apa yang saya tahu dia itu nggak tahu, dan apa yang dia ketahui saya semuanya sudah tahu itu. Jadi ya, satu-satunya yang membuat dia menjadi lebih terkenal itu adalah gara-gara Gus Baha itu sombong. Begitu, dan kesombongannya itu disukai sama banyak orang. Makanya dia tuh pikir, katanya dia tuh kesel, kenapa orang Indonesia begitu mudah terperangah sama orang yang seperti itu gitu. Gimana kalau seandainya saya yang bikin channel YouTube, mungkin saya akan membuat lebih terpengaruh lagi mereka, karena mereka itu bener-bener ilmunya itu gak sampai pada apa yang saya pahami sejauh ini gitu. Ya kurang lebih seperti itu. Lalu saya kurang lebih penasaran juga apa yang sebenarnya dia ketahui. Lalu dia mulai bercerita tentang begini dan begitu dan ini dan itu, dan ya sesuatu yang membuat saya oh gitu ya. Oke. Oke. Saya tidak usah ceritakan bagaimana sebenarnya keluasan ilmunya, tetapi saya jadi teringat waktu saya SMA juga ada kasus yang kurang lebih sama. Jadi dulu tuh saya lagi nonton ceramah Agim, waktu Agim itu ada di puncak karir pembicaranya gitu ya, lagi karir, banyak undangan dan sebagainya gitu. Nah saya tuh nonton langsung di bagian dari jamaahnya itu. Nah pas lagi ngobrol seru-seru kayak gitu, di sebelah saya tuh ada kakek-kakek. Kemudian dia bisik-bisik ke saya tiba-tiba gitu, nggak diajak ngobrol, nggak diajak apa, tiba-tiba ngobrol gitu. Dia ngomong kurang lebih kayak gini, Agim jago ya? Iya. Kata-katanya itu bisa langsung masuk ke hati. Ya, kata saya tuh. Sebenarnya saya kan pengen denger curhatannya Agim gitu, bukan curhatannya dia. Tapi gak apa-apa lah, pada waktu itu cuma diiyahin aja. Maklum orang Sunda gitu ya. Iya gitu. Terus gak ada angin, gak ada hujan, dia tiba-tiba juga berkata bahwa ya, sebenarnya yang membuat Agim kata-katanya itu bisa langsung meresap kepada orang lain itu adalah karena ilmu laduninya. Ilmu laduninya itu udah dalam. Tapi ilmu laduninya Agim itu baru level 1. Sedangkan saya itu levelnya udah level 4. Oh, ilmu laduni itu ada, dan ada level-levelnya gitu ya. Udah berasa main game gitu, ada level 1, level 2. Tapi saya bisa mengingat cerita yang waktu saya SMA itu, ketika saya bertemu dengan orang yang tadi itu, yang menceritakan tentang Gus Baha yang sebenarnya tidak pinter-pinter amat dan sebagainya. Di satu sisi pandangan itu seharusnya menjadi referensi saya, karena dia orang sekampung dengan Gus Baha, bahkan satu pesantren mungkin, saya juga nggak tahu gitu ya, sehingga mungkin saja kata-katanya itu bisa menjadi pengimbang gitu. Tapi setelah saya ngobrol lebih panjang terkait dengan ilmunya, ya saya jadi meringis saja. Tetapi kalau Baraya sadari dari dua kisah itu, sebenarnya Baraya akan menemukan fenomena yang mirip dan terjadi di mana-mana. Jadi orang-orang besar itu, orang-orang terpuji, orang-orang kaya, orang-orang yang fenomenal dan lain sebagainya, itu seringkali dijadikan korban namanya doang oleh orang-orang yang tidak kredibel atau tidak capable untuk menaikkan pamor dirinya gitu. Jadi ada orang yang sebenarnya biasa-biasa aja, tapi ketika berkomentar tentang orang itu, sebenarnya orang itu mah nggak ada apa-apanya. Saya kalau misalkan ketemu sama dia nggak ada apa-apanya gitu. Kan banyak yang seperti itu. Jadi kenapa bisa seperti itu? Ini sebenarnya bukan menceritakan tentang realitas. Ini sebenarnya menceritakan tentang kondisi psikologisnya yang sebenarnya tertekan, terancam, atau bahkan mungkin terbuli oleh lingkungan sekitarnya yang tidak mengakui kepintaran dia atau tidak mengakui kehebatan dia. Begitu. Dan untuk mengurangi rasa khawatirnya, rasa takutnya terhadap orang-orang yang membuli dia di lingkungan, maka dia katakan bahwa orang-orang besar yang begini dan begitu itu sebenarnya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan saya. Kalau ketemu langsung dengan saya, dia itu ketahuan banget bodohnya dan lain sebagainya, begitulah kurang lebihnya. Nah, saya yakin Baraya juga banyak sekali bertemu dengan orang-orang yang semacam itu. Iya kan? Kenapa seperti itu? Karena semakin tertekan sebuah bangsa, semakin banyak populasi orang-orang yang seperti itu. Bahkan di Indonesia, populasi orang-orang seperti itu gak punya malu bikin komunitas. Bikin komunitas orang-orang yang seperti itu. Mereka menjelekan ini dan itu, tapi kalau misalkan diajak berunding, diajak apa, langsung mereka ngumpet gitu. Misalkan, saya mohon maaf ya, tapi ini memisalkan aja ya. Misalkan komunitas bumi datar. Nah, komunitas bumi datar itu terdiri dari hampir tidak ada di antara mereka itu yang profesional. Hampir tidak ada ya. Jadi tidak ada yang profesor, misalkan tidak akan ada yang akademisi, tidak ada yang doktor dan sebagainya. Paling banter juga mahasiswa dan sebagainya. Tetapi mereka itu berani menjelekan dan menganggap bahwa ilmuwan-ilmuwan di seluruh dunia itu bohong atau bodoh gitu. Masa ilmuwan kayak gini gak tahu teori gravitasi atau hukum gravitasi, mereka mau dibohong-bohongin oleh pemerintah, elit global dan sebagainya begitu. Nah, jadi orang yang sangat cerdas itu dan jumlahnya banyak di seluruh dunia, kata mereka itu gak ada apa-apanya, bahkan mereka dibohongin oleh entitas yang justru mereka tahu.
Jadi mereka tahu sedangkan ilmuwan tidak tahu, kan begitu. Nah, mereka kemudian mengomentari bahwa pesawat itu kalau misalkan seandainya bumi bulat, pesawat itu harusnya begini dan begini. Nah, mereka bukan pilot, mereka bukan orang yang jadi pengawas di menara pengawas di bandara, tapi mereka mengomentari itu gitu. Nah, pilot sendiri pas ngobrol sama mereka ya ketawa aja tentu saja ya, karena ceritanya nggak sama kayak gitu gitu. Atau misalkan mereka ngomong tentang bahwa fotografer ini buktinya matahari itu menjauh begini pakai fotografi. Orang fotografer asli nggak seperti itu, tapi fotografer aslinya yang profesional itu ditertawakan juga sama mereka gara-gara dianggap secara fotografinya salah gitu. Dan lain sebagainya. Nah, sekarang sebenarnya di zaman YouTube, di zaman TikTok dan lain sebagainya, sebenarnya ya yang menjadi masalah itu bukan hanya disrupsi dalam ilmu pengetahuan, teknologi, pekerjaan dan sebagainya, tetapi juga dalam hal bagaimana informasi itu menjadi ada. Kan banyak orang yang akhirnya tidak bisa beradaptasi karena ilmu pengetahuan gencar terlalu banyak diterima oleh banyak orang. Jadi sekarang sampai-sampai ada hanya gara-gara nonton satu YouTube saja orang-orang langsung mengatakan bahwa kita pararaton itu pasti palsu, itu hoax, dan langsung pada sejarawan-sejarawan ditunjuk. Itu sejarawan-sejarawan itu nggak tahu apa-apa bahwa pararaton itu bohong. Padahal nonton YouTube-nya cuma sekali gitu ya. Atau misalkan ada yang mengatakan itu perang bubat itu kan sebenarnya bohong, itu dari situ. Atau misalkan bahwa itu tuh Soeharto itu kompromi dengan Amerika Serikat untuk mendapatkan Freeport dan sebagainya. Ya komprominya memang benar, tapi apakah imbalannya hanya privat itu saja gitu ya, dan lain sebagainya. Jadi orang-orang itu tuh kaget, dan ternyata ilmu pengetahuan itu keren, dan karena itu mereka kena Dunning-Kruger effect gitu. Jadi setelah mendapatkan ilmu pengetahuan itu dan mereka sadar bahwa ternyata ilmu pengetahuan itu luas, dan mereka baru sadar bahwa ternyata dia juga mengetahui ilmu itu, maka dia langsung menjelek-jelekan orang lain yang dianggapnya tidak tahu apa-apa gitu. Padahal dia sendiri yang sebenarnya kaget gitu. Jadi kalau misalkan kita berpikir lebih dalam lagi, sebenarnya ya, kalau seandainya kita tiba-tiba menjadi pintar hanya gara-gara nonton YouTube 1 atau 2, ya nggak usah ada sekolah kan, nggak usah ada akademisi, nggak usah ada universitas, nggak usah ada apa-apa kan. Seandainya seperti itu kan, di dunia universitas yang paling penting itu sebenarnya adalah bukan hanya sumber pengetahuan itu, tetapi bagaimana cara mengolah sumber pengetahuan itu agar kita bisa memverifikasi mana ilmu pengetahuan yang benar dan yang kurang benar, atau yang diperdebatkan, atau hal-hal yang semacam itu begitu. Makanya ya please lah Baraya, jaga diri dalam artian jangan terlalu sombong, rendah hatilah. Ketika Baraya misalkan bertemu dengan orang-orang tertentu yang memiliki titel ini dan itu, bukan karena titelnya dia menjadi cerdas, tetapi dia sudah mengikuti jenjang pendidikan tertentu sampai dia memang layak untuk mendapatkan perhatian lebih terkait dengan ilmu pengetahuannya. Kalau misalkan Baraya terus-terusan menganggap bahwa ilmu Baraya itu lebih tinggi daripada yang orang-orang di sekitarnya itu, maka Baraya harus ingat tentang peribahasa bahwa ilmu pengetahuan itu seperti air, dia hanya mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang rendah. Kalau Baraya sudah menyangkakan diri itu tinggi dan menyimpan mentalitas Baraya itu seakan-akan ilmunya sudah tinggi, maka ilmu pengetahuan itu nggak akan ngalir ke Baraya, tapi ke pihak yang lain, karena Baraya memposisikan di lebih tinggi gitu. Karena itu maka Baraya tidak akan dapat ilmu pengetahuan selama-lamanya, dan ketika Baraya tidak mendapatkan ilmu pengetahuan selama-lamanya, Baraya akan tergencet oleh masyarakat, dan karena Baraya tergencet, maka Baraya akan berusaha sekuat tenaga untuk menunjukkan kepada orang lain bahwa Baraya itu cerdas. Dan karena Baraya berusaha untuk menunjukkan kepada orang lain Baraya itu cerdas, maka Baraya akan menjadi sombong. Kalau Baraya sombong, Baraya akan menempatkan diri di atas. Begitu aja terus-terusan sampai Baraya benar-benar tidak mendapatkan ilmu pengetahuan sampai mati. Jadi itu adalah sesuatu yang sangat berbahaya. Jadi please, rendah hatilah dalam ilmu pengetahuan. Kalau misalkan Baraya punya sesuatu, sampaikan aja. Kalau Baraya tidak memiliki sesuatu, ya gak apa-apa. Itu juga adalah bagian dari pembelajaran. Jangan kayak banyak komentator di channel saya gitu. Ketika saya mengajukan referensi-referensi, itu disebutkan, orang ini kok katanya lagi, kata ilmuwan itu, kata ilmuwan lagi. Ya, karena otoritasnya ada di dia. Saya itu bukan siapa-siapa, hanya menyampaikan. Dan karena pendapat saya ini adalah pendapat dari orang yang cuman guru honorer saja, maka saya butuh penguat dari referensi-referensi yang saya ajukan. Jadi itu sebenarnya adalah bentuk kerendahan hati dalam tanda kutip. Jadi bukannya ya, tapi ya sudahlah. Tapi intinya begini Baraya, di zaman sekarang itu yang paling penting adalah bukan mencari sumber ilmu pengetahuan, karena itu sudah ada di mana-mana. Yang paling harus diperhatikan adalah bagaimana cara memverifikasi sumber-sumber itu dan bagaimana caranya kita berpengetahuan. Semoga dipahami. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul, kabur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.